Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan wa syukurillah amma ba'du. Halo sobat-sobat PCI di luar sana yang selalu setia dan juga tentunya masih penasaran tentang konten-konten terbaru di YouTube PCI ini. Nah, kita sudah akan merilis nih konten terbaru lagi nih yang sudah ada di samping saya narasumber yang tentunya mungkin ada yang sudah kenal, ada juga yang belum kenal, salah satu pengajar di SMP Prima Cendekia Islami. Nah, supaya semuanya lebih kenal, lebih akrab lagi, lebih dekat lagi, mari kita sama-sama berkenalan terlebih dahulu bersama narasumber kita yang satu ini. Terus yang silahkan perkenalkan terlebih dahulu dirinya, Pak. Oke, terima kasih Pak Denis. Tadi Pak Denis belum perkenalan ya? Oh iya. Ya, jadi host kita ini Pak Denis ya. Oke. Pak Denis, perkenalkan ya, izin perkenalkan diri. Nama saya Alfarizi ya. Saya adalah guru matematika di sini. Dan buat teman-teman yang nonton semua dan juga buat siswa PCI, mungkin nggak semua kenal Bapak ya. Karena Bapak hanya ngajar kelas 9 untuk tahun ini. Jadi perkenalkan, nama Bapak Alfarizi, bisa dipanggil Pak Al, dan Bapak mengajar matematika. Nah, itu sedikit tadi perkenalan singkat dari Pak Al Farizi atau biasa disebut Pak Al ya, Pak Al. Ya. Nah, Pak Al ini hanya mengajar matematika di kelas 9 ya, Pak. Kelas 9, betul. Tapi mungkin ada kelas 7, kelas 8 juga yang sering bercanda, bergurau sama Pak Al, mungkin sudah kenal lah sama Ya, Pak Al. sedikit ada yang kenal lah. Iya. Nah, Pak Al ini mengajar matematika yang mana matematika ini katanya Pak Al di luar sana tuh jadi pelajaran yang menakutkan, jadi pelajaran yang sulit, menyeramkan sehingga para siswa-siswi ini kadang ada yang tidak bersemangat, bahkan mungkin juga malas untuk belajar matematika. Nah, kita akan mendengarkan tanggapan dari Pak Al yang supaya siapa tahu dari tanggapan Pak Al ini bisa membuat para sobat-sobat PCI di luar sana lebih bisa terbuka lagi pemikirannya tentang matematika itu tidak serumit yang dipikirkan oleh sahabat-sahabat di luar sana, Pak Al. Oke, terima kasih Pak Denis. Jadi memang betul ya, mungkin dimanapun ya, sejak zaman saya sekolah sampai sekarang, itu matematika sering dianggap pelajaran yang rumit, yang susah, yang menakutkan gitu ya. Nah, mungkin ada beberapa hal yang menyebabkan matematika menjadi dianggap seperti ini. Salah satunya sebetulnya adalah persepsi dari masyarakat mungkin ya. Bisa dari masyarakat sekitar, keluarga, lingkungan, teman-teman, semuanya menganggap bahwasanya secara turun-temurun matematika itu sulit. Nah, yang kedua bisa juga dari modalnya. Jadi berbeda dengan mata pelajaran lain ya, Pak Denis ya. Matematika itu dia secara berurutan. Jadi kita nggak bisa belajar B sebelum belajar A. Contoh kalau misalkan kita belum bisa perkalian ya, terus dikasih aljabar ya. Nah, itu akan kesulitan. Jadi salah satu yang menyebabkan matematika sulit adalah dari tadi kekurangan modal. Jadi mungkin ketika mereka masuk ke dalam suatu sekolah, entah itu SD, entah itu SMP, mereka ini kurang modal ya, kurang modal, hitungan-hitungan dasarnya masih kurang modal, jadi akan kesulitan. Jadi itu salah satu cara ya supaya kalian bisa matematika untuk siswa-siswi semua, modalnya harus ada dulu nih. Jadi dari TK-nya, dari keluarganya mungkinnya itu udah harus diajari hitung-hitungan. Nah, yang terakhir mungkin dari metodenya juga ya. Jadi mungkin di Indonesia ini ya beberapa metodenya itu kurang lebih masih banyak yang menggunakan konvensional ya. Jadi cuma guru ceramah di depan gitu ya. Ya kurang menarik lah. Udah mah susah ya. Mereka tadi juga di rumahnya kurang diajarkan, kurang modal. Masuk ke sini matematikanya diajarkan dengan cara yang membosankan. Nah, mungkin itu salah satu bukan salah tiga dari beberapa banyak hal yang membuat matematika itu dianggap sulit. Oke, tuh sobat-sobat PCI tadi ada salah tiga, ada tepung salah tiga juga Pak. Jadi saya salah tiga ya. Kenapa matematika itu dianggap pelajaran yang menyeramkan? Yang tadi menarik itu tadi yang mungkin dari turun-temurun ya Pak Al, mungkin mindset dari anak-anak ini bisa berubah karena ada obrolan mungkin dari orang tuanya atau mendengar dari orang lain kalau itu susah matematika tuh ya seperti Pak Al. Nah, saya juga Pak Al menjelaskan kalau masih banyak guru yang menggunakan metode konvensional. Nah, seperti sobat-sobat PCI tahu di luar sana, kalau di SMP PCI ini sudah harus berbasis digital Qurani. Dan setiap pembelajaran tentunya harus berbasis secara digital. Nah, tentunya juga
dengan pelajaran matematika yang diajarkan oleh Pak Al. Nah, kita akan dengarkan dari Pak Al bagaimana pembelajaran matematika di era digital ini, Pak Al. Oke, jadi di PC ini sudah banyak sekali pembelajaran secara digital. Cuman saya pribadi sebetulnya tidak terlalu mendewakan ya digital 100% seperti tidak ya. Karena masih perlu juga pada pembelajaran konvensional. Jadi yang ada adalah kombinasi. Jadi di pembelajaran saya itu ya konvensional tetap ada ya, mereka mencatat rumus, yang mereka mengerjakan soal di buku itu tetap harus ada ya, buat motorik halusnya mereka tentunya. Kemudian juga ada pembelajaran yang melibatkan keaktifan ya, jadi kinestetik lah. Ya jadi gerak ya, harus misalkan seperti ada sedikit harus lari-lari cepet-cepetan, nah itu juga ada di pembelajaran saya selain dari digital. Nah kemudian di digital ini itu juga cukup dominan sebenarnya Pak Denis, apalagi di kelas 9 ini semua siswa kan di sini membawa laptop ya. Nah itu sering sekali diajarkan selain menulis di buku ya, bahkan setiap pembelajaran, setiap bab materi itu aplikasinya beda lagi gitu. Jadi untuk belajar ini ada aplikasi untuk misalkan untuk pembelajaran bangun ruang tuh nanti kita pakai aplikasi misalkan GeoGebra. Nanti untuk belajar bilangan pangkat itu nanti ada lagi apa istilahnya alat atau aplikasi yang digunakan. Jadi semuanya sudah basis digital tanpa meninggalkan esensi-esensi yang diajarkan di pembelajaran konvensional. Itu sobat-sobat PCI. Jadi setiap materi mempunyai aplikasi yang berbeda ya Pak dalam versi digitalnya. Sehingga siswa juga tidak bosan ya Pak. Jadi tetap seimbang ya Pak antara metode konvensional, digital juga karena dua-duanya diperlukan ya Pak. Mungkin juga ada game yang sering digunakan Pak untuk di kelas. Oke, jadi game itu kurang lebih setiap bab ada sih satu ya. Dulu mungkin pernah saya game itu menggunakan game sederhana ya, game kartu Uno ya, game kartu Uno. Jadi mereka seperti bermain Uno biasa ya, tapi mereka mengeluarkan kartu ketika mereka benar menjawab soal. Dan itu alhamdulillah anak-anak juga senang ya. Dan juga soalnya itu di laptop, jadi mereka geser-geser. Jadi digabungin tuh permainan permainan anak tradisional biasa gitu ya, per kartu, terus mereka tetap lihat soalnya di laptop gitu ya. Dan juga nanti mereka bermain di situ. Jadi digabungkan tuh permainan ya, kalau kartu mungkin tradisional Pak ya. Permainan tradisional dan juga soal-soalnya melalui digital seperti itu. Nah itu jadi sobat PCI. Jadi ada di remix lah ibaratnya ya. Penggabungan antara permainan tradisional dengan juga digitalisasi yang ada di SMP Prima Candika Islami ini supaya peserta didiknya juga tidak bosan ya tentunya Pak Al. Dan tidak terlalu tegang saat pelajaran matematika ya Pak Al. Nah, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya sobat PCI. Apa sih Pak Al yang menjadi hambatan yang kira-kira sulit bagi diri Pak Al ataupun bagi siswa saat dalam proses pembelajaran matematika ini Pak Al? Ya, kalau dari segi hambatan tentunya tadi ya siswa kekurangan modal dan juga persepsi. Modal yang dimaksud ini ya ini mungkin PR dunia pendidikan bersama ya. Jadi seringkali tadi matematika itu ilmunya itu harus istilahnya tuh step by step gitu ya. Tidak bisa langsung kamu ke step yang selanjutnya tanpa belajar step yang sebelumnya. Contoh tadi harus belajar pertambahan dulu sebelum kamu belajar perkalian. Harus belajar perkalian dulu sebelum kamu belajar bilangan pangkat. Nah dan seterusnya. Kalau misalnya kamu ketinggalan di satu materi ya, nanti kesananya akan susah karena beruntun gitu ya. Beda mungkin kalau pelajaran yang diambil Pak Denis gitu ya. Ketika beda topik tuh ya materinya dari awal lagi baru lagi ya. Mungkin ada hubungan tapi kamu tidak paham materi sebelumnya pun tidak menjadi terlalu masalah gitu kan. Nah kalau di matematika seperti itu. Jadi salah satu yang menyebabkan hambatan yaitu tadi satu kekurangan istilahnya modal awal dari siswa. Itu yang paling terasa sih di SMP ini ya. Nah itu jadi modal awal diperlukan sobat-sobat PCI di luar sana untuk kita bisa menjadi ahli matematika ya Pak. Karena tidak bisa langsung diaclok tadi kata Pak juga jelas bertahap dulu. Harus sabar Pak. Harus sabar, harus sabar, membutuhkan waktu yang lama. Jadi tidak bisa langsung rebet gitu, tidak bisa ya Pak. Nah jadi itu hambatannya. Lalu juga mungkin Pak, apakah ada hambatan lain yang kiranya selain dari apa ya namanya tadi dari modal awal peserta didik yang mungkin saat Pak Al sampaikan ke peserta didik, apakah peserta didik ini akan bingung atau enggak, itu kira-kira materi yang mana Pak Al yang sulit supaya
sobat-sobat PCI juga tahu nih materi matematika mana yang di SMP yang kira-kira sulit itu tuh Pak Al. Oh, pasti aljabar ya, itu Oke, sudah aljabar. kayaknya sudah setuju semua, sepakat ya aljabar ya. Ketika matematika mulai muncul X dan Y, dunia terasa menyeramkan. Nah, jadi ini yang perlu diketahui juga pada sedikit ya, bahwasannya matematika itu bukan hanya menghitung teman-teman semua ya. Matematika itu inti sarinya itu sebenarnya bukan menghitung. Menghitung itu cuma di awal kalian dikenalkan di sekolah dasar. Tapi intinya itu gimana kita bisa berpikir logis ya, berpikir analitis. Jadi gimana kita bisa berpikir secara logis. Nah, intinya di situ. Jadi hambatan apa tadi? Ya, yang sulit itu dalam aljabar tadi. Dari aljabar sih. Jadi ya itu wajar sih ketika mereka baru dikenalkan dengan X dan Y langsung puyeng ya. Tapi tidak sedikit juga yang bisa gitu mengikuti itu. Nah, salah satu faktornya tadi mungkin mereka sudah diawali dengan modal yang cukup bagus ya. Entah itu modal dikasih pembelajaran dari orang tuanya, pembelajaran tambahan, atau mungkin secara kognitifnya memang bagus di numerik gitu ya, di numerasi gitu ya. Nah, itu juga bisa ya. Jadi modal tuh nggak harus dari eksternal ya. Eksternal tuh ya tadi dikasih pembelajaran tambahan dan lain-lain oleh keluarga atau lingkungannya. Atau secara secara dasarnya memang anak itu jago di matematika juga bisa aja gitu ya. Gitu. Nah, itu jadi teman-teman pembelajaran yang sulit itu di materi tentang aljabar ya Pak Al ya. Sekarang tadi udah yang sulit, kita tanya yang termudah sekarang kira-kira yang mudah dipahami oleh peserta didik. Itu materi yang mana Pak Al? Termudah dan tersulit. Wah, ini kayaknya kalau pertanyaan seperti ini nanti kita harus coba klarifikasi ke siswanya langsung. Ini versi saya saja ya. Betul. Versi saya saja ketika saya mengajar, melihat gerak-gerik siswa yang mana kelihatan bahagia dan mana yang sangat menyedihkan gitu ya. Nah, mungkin mereka akan terasa ini kapan ya? Ya awal-awal bab itu bab bilangan ya. Bab bilangan bulat itu anak-anak terlihatnya sangat bisa mengikuti ya dan cukup aktif. Tapi ketika bilangan juga nih kan ada bilangan bulat tuh di playlist ya. Bilangan tuh ada juga yang kayak pecahan desimal. Nah, ketika masuk pecahan desimal mulai mereka puyeng lagi ya. Jadi yang termudah sebetulnya setiap anak tuh beda-beda Pak Denis. Karena yang diajarkan itu di matematika kan macam-macam tuh. Ada kemampuan untuk berhitungnya. Nah, itu mungkin nanti di materi aritmetika itu ya. Jadi ngitung. Ada juga di logika. Nah, kalau di logikanya bagus tuh dia mungkin akan jago di materi peluang, menghitung kemungkinan segala macamnya. Atau mungkin imajinasinya bagus. Nah, dia mungkin akan bagus di materi-materi geometri kayak bangun ruang, kubus, balok. Jadi sebetulnya itu berbeda-beda ya, berbeda-beda. Tapi mayoritas nih biasanya yang anak laki-laki ya itu justru bagus di imajinasi ya. Kalau mereka imajinasi dan logika itu justru bagus. Saya merasakan seperti itu. Dan kalau yang perempuan karena mereka rajin, tekun, teliti, mereka bagusnya di hitungan, di aritmetika. Nah seperti itu. Jadi ada hambatan-hambatan tersendiri setiap materinya betul, ya Pak. Betul, tidak semua bisa disamaratakan ya. Iya betul, dan itu juga nanti tergantung sobat-sobat PCI gimana ya, yang susah yang mana, yang gampang yang mana. Ini hanya tadi gambaran dari Pak Al yang terlihat di dalam kelas gitu ya. Betul ya. Nah itu jadi, yang pertanyaan selanjutnya Pak Al, mungkin jadi pertanyaan penutup kita juga lah yang terakhir. Boleh. Pertanyaan terakhir mungkin kira-kira pesan yang Pak Al ingin sampaikan kepada penonton, kepada sobat-sobat PCI supaya lebih semangat belajar matematika. Jangan memikirkan kalau matematika itu sebuah pelajaran yang menakutkan, menyeramkan, dimotivasi oleh Pak Al. Silahkan Pak Al. Ya, jadi yang pertama tentu dari mindset dan persepsi kita terhadap matematika itu harus dibenerin dulu ya. Jadi jangan kita itu ketika ketemu matematika langsung takut ya. Jadi yang pertama coba deh istilahnya tuh hal-hal yang sudah masuk ke dalam pikiran kita bahwa matematika susah, matematika sulit, menyeramkan, menakutkan, itu coba dibuang dulu ya. Coba dari gelas yang kosong ya. Kalau matematika itu adalah sama seperti pelajaran yang lain ya. Mungkin bisa saya katakan matematika itu seperti bahasa Pak Denis ya. Seperti bahasa Indonesia, bahasa Inggris, pokoknya bahasa ya. Nah, tapi bahasanya ditulis secara matematis. Contoh kalau misalkan tidak ada bahasa matematika ya, kalau kita menulis nomor ya,
nomor 1 ya SATU gitu kan. Tapi kan kita tulis dengan angka. Itu kan sebenarnya sudah matematika. Jadi bagaimana kita membahasakan sesuatu yang ada di kehidupan sehari-hari ini dengan bahasa matematis. Nah, jadi tadi yang pertamanya persepsi dibenerin dulu ya, jangan menganggap itu sulit. Dan yang kedua harus berjuang ya. Jadi tidak ada segala sesuatu itu yang mudah kalau kalian pengen jadi yang tertinggi gitu ya di pelajaran apapun ya. Semakin lama kalian belajar itu pasti akan semakin sulit ya materinya. Tapi apa yang akan kalian dapatkan juga akan makin baik nanti ke depannya di semua pelajaran. Jadi yang pertama tadi persepsi negatif tolong dihilangkan. Kedua, ketika menemukan kesulitan harus berjuang, bersabar dengan prosesnya. Gitu. Nah, itu sobat-sobat PCI di luar sana yang masih merasa takut, kebingungan, atau mungkin juga nggak pingin baca matematika. Kita sudah mendengarkan tadi dari Pak kalau yang harus kita benahi bersama mindset kita terlebih dahulu. Jangan sampai sebelum belajar kita sudah takut ya Pak ya. Iya, betul. Jangan sampai sebelum belajar kita sudah OVT ya kata anak-anak zaman sekarang udah OVT, udah overthinking duluan itu kurang baik. Terus yang kedua harus berusaha ya Pak. Betul. Pasti juga karena setiap pelajaran punya kesulitannya masing-masing, termasuk matematika, termasuk pelajaran yang lainnya. Nah itu pemahaman kalian tergantung dengan usaha yang kalian hasilkan ya Pak. Nah, oke Sobat PCI, kita sudah berbincang-bincang agak lumayan cukup lama dan menyenangkan juga bersama Pak Al tadi terkait dengan pembahasan matematika. Mungkin dari saya juga mengucapkan terima kasih kepada para sobat-sobat PCI yang sudah menonton podcast kita kali ini. Mungkin Pak Al ada kata-kata yang ingin disampaikan? Kayak anak-anak, mungkin ada sedikit nih Pak ya buat anak-anak khususnya. Di dunia ini tidak ada sesuatu yang tanpa matematika. Nah, jadi jangan anti matematika, jangan anti terhadap hitung-hitungan, jangan anti terhadap angka ya. Kalau kalian anti terhadap angka, kalian harus anti juga terhadap duit ya. Jangan anti sama angka teman-teman. Karena kalau anti sama angka berarti kalian tidak menyukai duit. Jadi anak-anak tuh sering kalau dikasih contoh uang aja tuh itu cepet Pak Denis. Jadi kan itu persepsinya mereka ke uang tuh suka gitu ya. Nah, tapi kalau kasih angka-angka mereka bingung ya. Itu kan contoh kecil aja. Nah itu teman-teman nasihat dari Pak Al ya, jangan anti angka ya. Kalau anti gores boleh lah. Nah itu di podcast dari saya selaku host Pak Denis Febriansa dan juga Pak Al Fariji sebagai guru matematika mengucapkan terima kasih. Kami pamit undur diri sampai berjumpa di podcast kami PCI selanjutnya. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.